Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa IMTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Cynthia Media dalam acara Ramadan Ceria IMTV. Dan acara Ramadan Ceria ini sekaligus untuk menemani waktu-waktu berbuka puasa Anda bersama keluarga dan juga kerabat. Dan kali ini Cynthia sudah kedatangan tamu di teras studio IMTV, yaitu ada Bapak Ahmad Robani Albar SHMH. Beliau adalah founder Ngaji Fadilah Pancasila. Dan pemirsa, kali ini nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan Ramadan, toleransi dan juga kebangsaan. Baik, Assalamualaikum Pak Robani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cynthia. Sehat terus ya Pak ya? Alhamdulillah wa syukurlah barakawah. Puasanya lancar ya Pak? Akan mulai, mudah-mudahan. Baik Pak Robani, mungkin akan ada yang disampaikan kepada pemirsa tentang tema kita pada hari ini terkait tentang toleransi Ramadan dan kebangsaan. Alhamdulillah, sebelum kami ke situ seperti biasa, yaitu ngaji di Kampung Pancasila pasti bergema dengan lagu-lagu wajib. Di antara adalah berkomandangnya yaitu Garuda Pancasila. Mari kita adik-adik ikuti kami. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Yang semangat. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. NKRI harga mati, demokrasi Pancasila, Indonesia jaya. Nah, inilah sebagai pembuka di matap kami, yaitu Kampung Pancasila yang sudah berjalan hampir 7 tahun yang lalu. Maka kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terkait yaitu jelang Ramadan dan juga toleransi umat beragama terkait yaitu saling menghormati di bulan suci Ramadan. Kita paham dan kita tahu bahwa Indonesia adalah dasar negara Pancasila. Pancasila inilah sebagai benteng pemersatu, dan kita semua paham bahwa sebagai penumpang ideologi bangsa, yaitu diantara toleransi harus kita paham apa itu makna dari toleransi. Harus saling menghormati, harus saling tahu suasana dan kondisi bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan suci umat muslim. Maka biasanya umumnya satu, para pemeluk agama lain itu juga menghormati. Yang kedua, para pelaku-pelaku bisnis esek-esek atau bisnis yang tidak baik, 303, kalau bahasa kerennya adalah pekat, penyakit masyarakat, di bulan Ramadan itu biasanya juga pada tutup. Seandainya ada yang tetap nekat buka, pasti nanti ada gerakan dari masyarakat yang akan membubarkannya atau menutupnya. Begitu Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Robani. Semangat sekali nih ya. Kita juga anak muda harus lebih semangat. Betul. Sama juga puasa kita juga bisa semangat gitu ya Pak, dan tentunya lebih kusyuk begitu. Amin. Nah, Pak Robani, ini kan kita sudah ada wali kota baru dan wakil wali kota yang baru saja dilantik seperti itu ya. Nah, ini dari Pak Robani seperti apa Pak tentang kepemimpinan di Indonesia terhadap toleransi khususnya di Kota Semarang dan umumnya untuk masyarakat Indonesia? Oke, terima kasih. Bahwa kami sering menyatakan di publik bahwa kemenangan Agustin Iswar adalah kemenangan toleransi Indonesia. Kenapa? Bahwa semua masyarakat Kota Semarang paham calon wali kota yang terpilih adalah non-muslim, berpasangan dengan Pak Iswar itu muslim. Alhamdulillah di Kota Semarang terpilih. Nah, inilah suatu bukti bahwa Kota Semarang adalah kota yang sangat toleransi. Kalau tidak toleransi tidak mungkin bisa menang. Oleh karena itu
ada wacana yang luar biasa, pemerintah Kota Semarang akan membangun yaitu namanya wisata religi sekaligus juga literasi, yaitu gabungan antara wisata religi yaitu Makom Kudu, yang kedua nanti akan dibangun yaitu wisata Kampung Pancasila yang terkait background tentang penguatan Pancasila. Yang kedua yaitu Kampung Santri. Kenapa? Di Kota Semarang terkenal masyarakat Muslim yang begitu banyak sekali, lebih dari 37% Muslim, dan itu Muslim rata-rata adalah terkenal santri. Maka Kota Semarang insya Allah akan dibangun yaitu literasi, kampung santri, kampung Pancasila, dan makom religi di wilayah Kota Semarang, begitu Pak. Oke, baik Pak, ini kalau menanggapi tentang kadang kan ada nih kayak hashtag Indonesia Darurat Toleransi. Kalau Pak Robani melihat sendiri untuk di Kota Semarang seperti apa nih Pak tingkat toleransinya nih? Alhamdulillah kalau di Kota Semarang berdasarkan penilaian dari lembaga nasional bahwa Kota Semarang adalah toleransi yang keempat se-Indonesia. Insya Allah dengan terpilihnya Agustin Iswar ini, insya Allah mungkin nanti akan bisa menjadi kota toleransi yang paling pertama atau nomor satu se-Indonesia. Kenapa? Saya meyakini bahwa nanti akan dibangunnya Kampung Pancasila sebagai ikon demokrasi dan toleransi. Insya Allah para generasi muda, para anak bangsa pada masyarakat Kota Semarang akan memperdalami apa itu toleransi. Toleransi sangat sederhana bahwa kita adalah umat terbesar di Indonesia, juga umat terbesar di Kota Semarang, tapi di samping terbesar juga ada umat-umat agama lain yang satu sama lain adalah itu sesama makhluk Tuhan yang harus wajib dihormati, wajib dikasih sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itulah akan muncul sebagai rasa toleran yang sangat tinggi, kekeluargaan yang sangat tinggi, sehingga tidak akan ada batas di antara muslim dan non muslim gitu Pak. Baik. Pak Robani kan berkecimpung juga lama di organisasi dan menjadi ketua organisasi seperti itu ya Pak Robani. Kalau menurut Pak Robani sendiri nih, pemimpin yang baik menurut Islam seperti apa Pak? Kalau menurut Islam sebenarnya ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu sudah semua orang paham, itu standarnya itu. Namun bagi kami dari 4 sidik, amanah, tabligh, patonah yang diperlukan oleh masyarakat adalah satu, sebagai pokok utama adalah suri teladan. Yang sulit saat ini adalah sebagai masyarakat itu mengidolakan, mengimpikan, berharap pemimpin-pemimpin di Indonesia itu bisa menjadi suri teladan kepada masyarakat, kepada anak bangsa, kepada rakyatnya, sehingga insya Allah seandainya pemimpin Kota Semarang itu beradab, beretika, berlaku baik, adab asor, tidak korupsi, masyarakat sangat segan, sangat hormat, dan pasti seluruh kebijakannya akan didukung oleh masyarakatnya, begitu Mbak. Pak Robani, kalau untuk contoh-contoh toleransi di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Pak? Kan di tengah masyarakat Indonesia ini kan majemuk sekali ya. Itu seperti apa Pak? Banyak sekali, kebetulan kami Muslim yang universal ya. Seperti beberapa kali kami diundang acara di gereja, kami hadir. Seperti kemarin dari Konghucu Imlek memberi kue ranjang kepada masyarakat Muslim, kita terima, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali bukti ada toleransi, seperti nanti misalnya ada Idul Fitri, saling berkunjung, saling silaturahmi non Muslim, itu bagian dari rasa toleransi, Mbak. Gitu ya Pak, contoh-contohnya. Contoh-contoh banyak sekali sudah. Ya, karena kan masyarakat di Semarang juga sangat bervariasi ya. Iya, betul. Muslim seperti itu. Iya. Baik Pak, nanti kita akan ngobrol lagi tentang Ramadan, toleransi, dan kebangsaan usai jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria IMTV. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas,
menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Ceria IMTV. Baik, nanti kita masih akan berbincang-bincang tentang Ramadan, toleransi, dan juga kebangsaan masih dengan bersama Bapak Ahmad Robani. Iya, siap. Pasti semangat ya Pak ya? Oh, semangat. Kita menengani waktu berbuka puasa pemirsa IMTV. Iya, siap. Baik Pak Robani, kita kan sedang ngobrol tentang toleransi seperti itu ya. Ada nggak sih waktu di zaman Rasulullah, apakah Rasulullah juga melakukan toleransi di kala itu? Ya, sangat banyak sekali, seperti Nabi Ibrahim itu ya, itu pamannya kan penyembah berhala. Itu yang melahirkan Nabi Ibrahim itu juga penuh kasih sayang. Terus Nabi Muhammad pamannya Abdul Muthalib itu juga non muslim. Itu juga sangat sayang kepada Rasulullah, membesarkan sehingga menjadi dewasa dan seterusnya. Kalau di era sekarang ini memang khususnya di Indonesia ini tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim di realitas kemasyarakatan, kecuali memang ada beberapa aliran yang memang aliran keras ya, itu yang mempermasalahkan. Tapi hampir 99,9% masyarakat Indonesia tidak ada yang mempermasalahkan antara muslim dan non muslim. Terbukti di Kota Semarang kemarin jelas-jelas calonnya, wali kotanya salah satu adalah non muslim, itu bisa memenangkan wali kota Semarang periode 2025-2030. Itu mencontohkan bahwa Kota Semarang sangat toleransi. Kalau tidak toleransi tidak mungkin menang. Maka kami berharap sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, sebagai wacana untuk menguatkan toleransi di seluruh Indonesia, kami punya gagasan yaitu membangun Kampung Pancasila yang dulu sudah dibangun oleh Bapak Wali Kota Semarang di tahun 2019. Tepatnya adalah hari Jumat tanggal 14 April 2019 diresmikan oleh Bapak Hendi, Wali Kota Semarang, yaitu Kampung Pancasila. Lokasinya di mana itu Pak? Kampung? Di daerah Kelurahan Genduk Sari, Kecamatan Genduk, Kota Semarang. Nah, sampai sekarang itu banyak sekali yang sudah dikerjakan. Yang rutin adalah ngaji Pancasila setiap hari Selasa. Nah, itu seperti apa kegiatannya Pak? Kegiatan yang banyak adalah pengajian sosial, dan di Kampung Pancasila identik ada sekitar 75 papan pesan moral. Nah, itu yang tidak ada di kampung lain, dan juga banyak sekali ikon-ikon yang terkait yaitu Pancasila. Maka insya Allah kalau nanti Kota Semarang serius untuk membangun sebagai kota percontohan Kampung Pancasila di Genduk, saya yakin Kota Semarang akan lebih lebih toleransi dan akan dikenal sedunia, saya kira gitu. Harapannya seperti itu ya Pak? Iya, ya, karena kan memang belum ada. Maka dengan penguatan dan pembangunan yang presentatif Kota Semarang yang mewacanakan menjadi percontohan Kampung Pancasila di Kota Semarang, insya Allah akan membawa dampak yang luar biasa, terutama yaitu kota toleransi se-Indonesia. Itu. Semarang yang akan mempelopori. Iya, yang pertama kali yang akan melopori gitu. Bisa menjadi kenyataan. Tadi ngomong-ngomong Kampung Pancasila ya Pak, tadi ada program literasi integrasi kalau betul, itu seperti apa Pak program literasi integrasi? Sesuai yang disampaikan pidato Bapak Wawa, Pak Haji Iswar Imindun waktu yaitu Karnaval Ramadan kemarin, yaitu Kota Semarang akan dibangun kota tujuan wisata, diantaranya adalah Kampung Santri,
terus Makom Mbah Kudu, dan juga Kampung Pancasila. Jadi integrasi 3 tempat ini nanti menjadi satu kesatuan seperti yang dibangun oleh Pak Bibit, Gubernur Jawa Tengah waktu itu, yaitu Sampokong, terus Wihara Watugong, dan Masjid Agung. Sampai sekarang luar biasa. Itu kalau bisa dicontoh Kota Semarang, insya Allah mengangkat Kota Semarang yang kami sampaikan tadi, yaitu Kampung Santri, Kampung Pancasila, dan wisata religi di Mbah Geno gitu. 3 lokasi. 3 wisata ya. Kemudian untuk persiapan menjadi tempat wisata di Kota Semarang apa saja Pak yang sudah dipersiapkan? Kalau dari Kampung Pancasila sebenarnya sudah lama ya, karena berdirinya sudah lama. Kami berharap di pemerintahan ini lebih menguatkan sebagai contoh ikon di Kota Semarang, yaitu kota toleransi dengan membangun wisata religi, Kampung Santri, dan Kampung Pancasila itu akan lebih kuat ya, fasilitas sarana prasarana agar lebih ditingkatkan. Selama ini yang sudah dilakukan adalah satu, yaitu memberi papan tulisan pesan-pesan moral. Itu ada 75 macam-macam tulisannya, dan itu tidak ada di tempat lain. Yang kedua, yang rutin sampai sekarang itu ngaji Pancasila tiap hari Selasa rutin, dan seterusnya. Nah, harapan kami lewat IMTV ini, dengan kita mengangkat tema toleransi Kota Semarang, nanti benar-benar bisa mewujudkan yang kami sampaikan, pembangunan wisata religi, Kampung Pancasila, dan Kota Santri di Kota Semarang. Sama seperti Kota Semarang ya Pak, yang ingin mewujudkan kota yang apa, nasionalis dan religius ya. Harus arahnya ke sana, karena itu adalah sebagai fakta nyata ikon Kota Semarang yang nasionalis dan religius. Karena kita semua paham kalau bahasa kuno atau bahasa dulu itu wong abangan, wong agama nasionalis, kan terkenal gitu ya toh. Padahal masyarakat Semarang yang abangan banyak itu nasionalis ya. Yang religi itu yang biasa nyantri, biasa di pesantren, dan seterusnya itu. Oke, baik. Gitu. Pak, kalau di tahun kemarin nih, Ramadan tahun kemarin kan saya melihat beberapa fenomena yang terjadi di sosial media yang lagi viral itu saat Ramadan, yang non muslim itu juga ikut war takjir. Jadi kayak apa namanya, bagi-bagi takjil ya, ikut merayakannya dengan beli, ikutan beli-beli takjil gitu Pak. Itu dari non muslim. Ada juga yang dia pakai busana muslim kayak koko dan sebagainya. Itu kalau dari Pak Robani sendiri melihat fenomena seperti itu yang viral tahun kemarin ya, nggak tahu nanti tahun ini seperti apa Pak? Nah, itulah bukti bahwa masyarakat Kota Semarang sangat toleran, karena tadi bisa membaur, bisa bersama-sama non muslim bersama muslim. Itu contoh fakta nyata, dan itu harus dikembangkan, diperkuat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Semarang. Karena apapun kebijakan swasta, kalau tidak didukung pemerintah itu tidak akan bisa jalan. Oleh karena itu, harapan kami sesuai yang kami sampaikan, program Kota Semarang yaitu membangun wisata religi, Kota Santri, dan Kampung Pancasila sebagai penguat ideologi bangsa dan toleransi masyarakat Kota Semarang harus segera terwujud gitu Mbak. Ya. Kalau di Kota Semarang ada nggak sih Pak forum yang lintas agama begitu, kemudian berdiskusi tentang toleransi dan kebinekaan gitu? Oh, di Kota Semarang banyak sekali, karena memang sesuai Undang-Undang Ormas pasal 14 ayat A, 2A dan B itu membolehkan membentuk perkumpulan atau forum atau wadah untuk sesama lintas agama, lintas ormas, dan lintas profesi. Di Kota Semarang ada FKUB, ada forum umat bersatu, ada forum lintas agama, dan lain sebagainya. Nah, itu bukti bahwa Kota Semarang peduli dengan tadi yang saya sampaikan, toleransi sesama umat beragama muslim dan non muslim, supaya apa? Memperkuat wacana Kota Semarang yang nasionalis dan religius gitu Mbak. Oke, baik. Kalau untuk tips-tips gitu ya Pak, motivasi kita agar menjaga toleransi di tengah masyarakat yang majemuk seperti apa nih Pak? Ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, kita sholat, kita baik,
kita menjadi orang jahat itu harus digembar-gemborkan terus, harus diiklankan terus, harus diwacanakan terus, harus dipromosikan terus. Kenapa? Karena sifat manusia itu pelupa. Maka dengan sering dikampanyekan bahwa Semarang itu adalah kota yang religius dan nasionalis, saya yakin semua pihak kalau mendukung akan bisa terwujud itu, Mbak. Begitu ya Pak Robani? Iya. Kalau di zaman Rasulullah kan kita melihat beliau juga sangat toleran begitu ya. Kan ada ayat apa Pak, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Tapi itu sebenarnya batasannya seperti apa sih Pak menurut Pak Robani gitu? Kita tetap toleransi tapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai agama masing-masing begitu. Gini, ajaran Islam itu kan jelas di semua agama sama, bahwa tadi yang disampaikan di samping lakum dinukum waliyadin, kalau Islam mengajarkan qabli minallah dan qabli minannas. Di saat hubungan dengan manusia semua harus berlaku sama, baik perilaku, perbuatan dan ucapan, itu qablu minannas, sesama umat manusia. Tapi kalau qablu minallah, hubungan kita kepada Tuhan, yaitu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, tidak boleh dicampur aduk. Itu terkait tauhid. Tapi kalau terkait kemanusiaan, tidak mengenal suku, agama, ras. Misal contoh panjenengan di jalan kecelakaan, mungkin saya tanya jenengan agama apa, jenengan orang mana, jenengan laki-laki atau perempuan, nggak mungkin. Begitu kecelakaan refleks kita tolong, itu namanya qablu minannas, hubungan sesama manusia. Tapi di saat munajah kepada Tuhan, ya pasti kita muslim ya muslim, kalau itu tidak nyambung kalau dicampur adukkan begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Robani. Kita nggak terasa sudah 30 menit nih tadi ngobrol tentang Ramadan, toleransi dan juga kebangsaan. Untuk Pak Ahmad Robani sendiri mungkin ada yang mau disampaikan closing statement kepada pemirsa IMTV yang ada di rumah. Terima kasih kepada pemirsa di mana Anda berada. Selalulah menjadi orang baik dan selalulah berbuat dan berlaku, berucap yang baik, dan mari bersama-sama kita perjuangkan bersama Kota Semarang menjadi kota yang nasionalis dan religius. Oke? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robani sudah hadir di teras studio IMTV. Kita udah ngobrol tentang Ramadan, toleransi dan kebangsaan. Semoga Kota Semarang bisa mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan ya, menjadi kota yang nasionalis dan juga religius. Dan semoga teman-teman pemirsa IMTV juga puasanya lancar. Pak Robani juga ya Pak, lancar, kita bisa beribadah selama 30 hari. Baik, saya Cynthia Media beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Ramadan Ceria IMTV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.